unggulan dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Adina Deva, Naila Mala, Kalista Nabila, dan Najmi Lailatin. Di sini saya akan memperjelaskan video tentang penggunaan aplikasi WHO Antro. WHO Antro adalah penggunaan aplikasi untuk menilai status gizi anak dari usia 0 hingga 5 tahun dengan cara memasukkan data seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin agar kita bisa mengetahui status gizi anak tersebut apakah normal, gizi kurang, overweight, atau stunting. Nah, WHO Antro juga memiliki 3 fitur loh. Yang pertama ada antropometri kalkulator, yaitu untuk mengetahui menilai status gizi anak. Yang kedua ada individual assessment untuk memantau pertumbuhan anak dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga ada nutritional survey untuk melihat status gizi banyak anak sekaligus. Baik, di sini ada saya Najmi Lailatin Syahri dengan NIM 202402042. Di sini saya ingin menjelaskan terkait aplikasi WHO Antro. Nah, yang pertama ialah antropometri kalkulator. Baik, kita buka aplikasinya. Nah, kita pencet antropometri kalkulator. Nah, di sini terdapat date of visit, yaitu tanggal di saat pemeriksaan. Nah, di sini terdapat di awal ialah bulannya, tanggalnya, dan tahun. Nah, untuk di sini ada date of birth, yaitu tanggal lahirnya, sama seperti yang di atas, yaitu bulan, tanggal, dan tahun. Nah, di sini ada seks ataupun jenis kelamin. Kita bisa memain female atau baik. Untuk di sampingnya yaitu ada berat badan, dan di bawahnya ialah panjang badan atau tinggi badan. Nah, di sini ada measured, yaitu kondisi di saat pemeriksaan. Recumbent, dia berbaring, dan sini standing ataupun berdiri. Di sini ada edema. Kondisi anak terdapat edema atau tidak, kita bisa memilih no atau yes sesuai dengan kondisi anak tersebut. Baik, langsung saja kita langsung uji coba dengan menggunakan data. Untuk di sini ada datanya, yaitu tanggal 2 bulan 5 2016. Tanggal 2 bulan 5 2016. Baik, untuk tanggal lahirnya ialah tanggal 28 bulan 8 2014. Nah, di sini untuk berat badannya ya 10,6 kg. 10,6 kg. Untuk panjang badan atau tinggi badan ialah 84,1 cm. 84,1 cm. Nah, di sini keadaan pemeriksaannya yaitu berbaring, kita pilih ini. Dan untuk kondisi anak itu terdapat edema atau tidak, yaitu tidak, kita bisa memilih no. Nah, di sini terlihat untuk kondisi anak tersebut dengan acuan Z-score-nya, yaitu dengan weight for length ialah berat badan menurut panjang badan, dia di kisaran minus 0,42, yaitu dengan Z-score baik ataupun normal dengan warna hijau. Dan di sini weight for age, yaitu berat badan menurut usia, dengan Z-score minus 0,52 yang menandakan kondisi baik ataupun normal. Dan di sini length for age, yaitu panjang badan menurut usia, yaitu dengan nilai
minus 0,49 yang menandakan di sini baik dan normal, dan untuk indeks massa tubuh menurut usia yaitu minus 0,34 yaitu dengan kondisi baik dan normal. Untuk yang di sebelah kanan kita tidak membahasnya dikarenakan tidak ada data ataupun informasi yang memadai ataupun tersedia. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan tentang antropometri kalkulator, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Diva dengan pembahasan individual assessment. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dinda Diva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur individual assessment di dalam aplikasi WHO Andro. Kita tekan dahulu individual assessment. Kemudian di sini untuk menambahkan ada add new child di sebelah kiri berwarna hijau. Kita tekan. Kemudian masukkan nama anaknya. Nama depannya adalah Laila dengan nama belakangnya itu bisa diisi ataupun dilewati saja. Kemudian untuk jenis kelaminnya, apakah female, perempuan, atau laki-laki, male. Di sini karena jenis kelaminnya adalah perempuan, maka kita pilih yang perempuan, female. Untuk yang child ID-nya bisa kita lewati karena ini hanya nomor urut dari pemeriksaan tersebut. Kemudian untuk tanggal lahirnya bisa kita masukkan. Tanggal lahirnya di sini diketahui 28 Juni 2015. Maka bisa kita masukin. Perlu diperhatikan juga apakah laptopnya munculnya bulan dahulu atau tanggal dahulu, karena di sini munculnya itu adalah bulan dahulu baru tanggal. Jadi diketahui tanggal lahirnya adalah 28 bulan Juni tahun 2015. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan apakah tanggal lahirnya tersebut belum pasti ataupun belum valid, maka kita pilih yang approximate date. Sedangkan kalau tanggal lahirnya tidak diketahui, maka kita bisa pilih yang unknown date. Di sini bisa diketahui juga umurnya, yaitu 10 tahun. Tertulis 10 tahun karena masih menyesuaikan dengan tanggal hari ini. Nanti jika sudah dimasukkan tanggal visitnya, maka akan berubah umurnya. Selanjutnya orang tuanya, ibunya, kita bisa tulis namanya. Kemudian ayahnya kita bisa tulis juga. Selanjutnya adalah alamatnya. Alamatnya bisa dilewati ataupun ditulis. Yang untuk nama ibu, nama ayah, dan alamat ini bisa dilewati jika tidak diketahui datanya, namun jika tahu juga bisa dimasukin. Oke, selanjutnya untuk datanya kita bisa masukin ke yang sini, add new visit. Kita tekan, ini akan muncul seperti ini. Kita bisa tulis dahulu tanggal visitnya di tanggal berapa. Di sini diketahui survey date atau visit date itu adalah tanggal 2 bulan Mei 2016. Maka bisa kita masukin karena bulan dahulu, jadi bulan 5 di tanggal 2 di 2016. Nah, untuk tanggal lahirnya sudah diketahui tadi 28 Juni 2015. Kemudian umurnya sudah langsung otomatis berubah menjadi 10 bulan. Untuk berat badannya berdasarkan kilogram adalah 8,4 kg. Maka bisa kita masukkan 8 titik. Di sini koma itu adalah titik ya. 8,4 dengan panjang badannya itu 69,5. Kita masukin juga 69,5. Selanjutnya pengukurannya apakah dilakukan dengan berbaring ataukah di sini diketahui bahwa pengukuran panjang badannya dilakukan berbaring dan tidak ada edema. Di sini mesurnya atau pengukuran tinggi badannya dilakukan dengan recumbent ataupun berbaring ataupun berdiri dengan standing.
Selanjutnya pemeriksaan edema, tadi bisa dilihat bahwa tidak ada edema, jadi kita pilih yang no. Yang di kanan ini kita bisa masukkan jika ada datanya, namun jika tidak ada bisa dilewati saja. Ini head circumference, itu adalah lingkar kepala, muak lingkar lengan atas, triceps skin fold itu tebal mak tricep, subscapular skin fold itu tebal mak subscapula. Untuk notesnya bisa kita masukin ataupun dilewati saja. Additional datanya juga bisa dilewatin saja, namun jika ada bisa dimasukkan, di save. Kemudian di sini diketahui Z-score-nya untuk berat badan menurut panjang badan itu ada di 0,45 berwarna hijau, yang artinya dalam batas wajar ataupun normal. Terus berat badan menurut usia minus 0,11, terus panjang badan menurut usia minus 0,88, dan IMT menurut usia itu 0,52. Di sini juga bisa dilihat kurvanya berada di sini, yang artinya masih batas normal. Di sini berat badan, di sini panjang badan. Di sini juga bisa diketahui masing-masingnya. Ini juga. Kemudian yang di sini juga Z-score. Kemudian untuk motoriknya, nih, motorik hanya bisa dilakukan untuk anak yang di atas 24 bulan, di atas 2 tahun berarti, karena ini masih 10 bulan jadi belum bisa dilakukan pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik itu meliputi apakah anak sudah bisa duduk tanpa bantuan, terus apakah anak sudah bisa berjalan tanpa bantuan, apakah anak sudah bisa berdiri tanpa bantuan, terus anak apakah sudah bisa berdiri sendiri ataupun merangkak, berjalan sendiri. Ini bisa kita checklist atau pilih jika sudah melebihi 24 bulan. Karena masih 10 bulan, maka kita tidak bisa memilihnya. Jadi hanya antropometri saja yang dilihat. Oke. Dan bisa dilihat juga Z-score-nya untuk weight for length tadi sudah. Terus di sini ada tulisan 1 kali visit, yang artinya anak baru pertama kali datang pengukuran. Di sini juga ada diketahui lingkar kepala menurut usia, lingkar lengan atas menurut usia, triceps skin fold menurut usia, dan subscapular skin fold menurut usia. Karena tidak diketahui datanya, jadi hasilnya 0. Oke, jika misal anak I dia datang 2 kali, maka kita tambahkan lagi. Misal diketahui bahwa kita pakai yang ini saja, 26/2016. Kita masukkan tanggal 2 bulan 6 2016, maka umurnya 11 bulan. Dengan beratnya adalah 8,7 kg, 8,7, dan panjang badannya adalah 70. Terus pemeriksaan dilakukan sambil berbaring dan tidak ada edema. Save. Nah, maka di sini bisa menambah. Jadi tulisannya 2 kali visit. Artinya 2 kali kedatangan anak tersebut untuk pemeriksaan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalista Nabila. Terima kasih. Pada bagian nutritional survey pada aplikasi WHO Antro, kita dapat melihat status gizi beberapa anak dalam bentuk
file berupa Excel. Sebagai contoh, kita sudah siapkan data Excel untuk beberapa anak. Di sini kita ada data 20 anak. Pastikan kita sudah memiliki data tanggal survei, tanggal lahir, berat badan anak, panjang badan anak, dan juga jenis kelaminnya. Dan pastikan untuk menyimpan file Excel ini dalam bentuk CSV. Jika sudah disimpan, kita dapat langsung menginputnya pada WH Wantro pada bagian Nutritional Survey. Kita buka Nutritional Survey, lalu pada bagian Nutritional Survey di bagian kiri kita klik, dan kita klik Import from File. Maka kita bisa melihat data yang kita simpan pada desktop kita klik, lalu kita klik Open. Maka selanjutnya kita harus mengecek sesuai data yang kita isikan pada Excel. Survei data kita isikan tanggal survei, untuk seks kita isikan jenis kelamin JK, untuk date of birth kita isikan tanggal lahir bayi. Lalu untuk weight kita isikan BB yaitu berat badan, dan height itu kita isikan panjang badan. Setelah kita isi 5 poin ini, kita klik OK, maka secara otomatis Nutritional Survey akan membaca hasil file yang sudah kita input ke dalam Excel tadi. Sebagai contoh, pada bayi perempuan yang lahir tahun 2015 di bulan Juni, dilakukan survei pada tahun 2016 di bulan Mei. Kita ketahui bahwa usia bayi tersebut adalah 10 bulan dengan berat badan 8,4 kg, bayi tidak mengalami edema, dan pemeriksaan dilakukan dengan berbaring, dan juga diketahui panjang badan bayi adalah 69,5 cm. Pada bagian kiri bawah kita dapat melihat Z-score pada bayi yang terlihat dari warna. Di sini ada warna hijau mengindikasikan bahwa Z-score tersebut adalah normal. Kita klik pada bagian kotak di sebelah kanan untuk wait for age. Di sini kita dapat melihat plot dari data yang sudah kita input tadi. Di sini diketahui bahwasanya Z-score anak untuk berat badan menurut usia adalah minus 0,11, yang dimana berada dalam grafik hijau. Kita lihat lagi untuk bayi laki-laki yang lahir tahun 2015 dan dilakukan survei pada tahun 2016, diketahui bayi berusia 6 bulan berdasarkan bulan lahir dan bulan survei, dengan berat badan 6,2 kg dan panjang badan adalah 63 cm. Di sini kita dapat melihat signifikan bahwasanya Z-score bayi tersebut berbeda dengan bayi yang pertama. Di sini Z-score menunjukkan warna emas, merah, dan emas dengan indikasi minus 1,0. Di sini kita dapat melihat Z-score dengan warna merah dan juga emas. Kita klik untuk wait for age dengan Z-score minus 2,25 pada grafik. Nah, dapat kita lihat bahwa bayi berusia 6 bulan sesuai dengan perhitungan berada pada grafik merah, yang dimana bayi ini memiliki risiko tinggi mengalami malnutrisi. Selain itu, kita dapat melihat pada bagian sini, kita klik dan kita pindah ke bagian persentil. Di sini kita dapat mengetahui bahwa persentil bayi adalah 1,2 dan berada pada kurva merah di angka 3. Selain itu, pada Nutritional Survey kita juga bisa melihat data yang sudah kita input sebelumnya. Pada sebelah kiri, kita klik sebagai contoh sampel survei, lalu kita klik Open Selected Survey. Maka secara otomatis aplikasi akan membaca sama seperti file yang sebelumnya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai WHO Antro ini. Alat penting untuk mengamankan
memantau pertumbuhan anak dan status gizi anak berdasarkan standar internasional. Dengan menggunakan WHO Ontro ini, tenaga kesehatan dan orang tua bisa lebih mudah mendeteksi potensi masalah gizi anak dan mengambil langkah yang tepat untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.